Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dera Karina Hairunisa dari SMP Negeri 1 Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan hasil tugas modul 1.1 mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan zaman kolonial diawali pada tahun 1854, di mana pada saat itu para bupati menginisiasi pendirian sekolah yang hanya mendidik calon pegawai saja. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Namun, pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, kita pahami bahwa pendidikan itu hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan dalam belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bersifat dinamis, yaitu pendidikan perlu berubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alamnya merupakan pendidikan yang sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan serta kearifan lokal di mana murid itu tinggal. Sedangkan pendidikan yang sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu pendidikan perlu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid kita menjadi bijak dalam kehidupannya. Hal ini menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menentukan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangun Karso. Di tengah membangun semangat, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Murid lahir bukanlah sebagai sehelai kertas kosong yang belum ditulis, namun murid lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh. Namun semua tulisan itu belum jelas dan buram. Dalam pemikirannya, Ki Hajar Dewantara juga menerapkan pendidikan budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma menjadi tenaga. Dengan menerapkan kecakapan budi pekerti dalam pembelajaran, murid dapat mengendalikan tabiat asli dan watak-watak buruk murid perlahan tersamarkan, serta menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menerapkan pendidikan berkarakter dalam program 5 Bunga Karakter Pendidikan Purwakarta. 5 Bunga Karakter Pendidikan Purwakarta terdiri dari 7 poin atikan istimewa, sekolah ramah anak, pendidikan anti korupsi, agama keagamaan dan pendalaman kitab, serta tatanen di Balai Atikan. 7 poe atikan istimewa atau 7 hari pendidikan istimewa
merupakan wujud konkret pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta. Dalam sepekan, pendidikan di Purwakarta memiliki tema yang berbeda-beda, seperti Senin Ajek Nusantara, Selasa Mapak Buana, Rebo Maneh di Sunda, Kamis Nyanding Wawangi, Jumat Nyucikeun Diri, serta Sabtu Minggu Betah di Imah. Sekolah Ramah Anak merupakan suatu program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Salah satu implementasinya adalah program kebersihan di sekolah. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Salah satu implementasinya adalah mengadakan kantin kejujuran di sekolah. Agama, keagamaan, dan pendalaman kitab disingkat menjadi AKPK adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan dalam mengamalkan ajaran agama untuk mempersiapkan peserta didik menjalankan peran dan fungsi kemanusiaan di muka bumi berdasarkan kitab suci atau sumber rujukan keberagamaan. Dan yang terakhir adalah Tatanen di Balai Atikan. Tatanen di Balai Atikan merupakan gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam merawat bumi dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pertanian berbasis pancaniti. Sehingga murid tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita berikan kemerdekaan belajar pada murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga murid mampu merdeka terhadap dirinya dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.